because you don't know anything. Did you see all my life, what I did? Good thing that I did? No. You only saw and judge me by what this guy saw on the phone. The truth only the Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya yang biasa menghadirkan berita-berita yang sedang viral dan juga kita sedikit mengomentari mengenai perihal kejadian-kejadian atau berita-berita yang masih hangat dibicarakan. Tentu semuanya sudah menonton berita di podcast yang disajikan di podcast besar seperti Denny Sumargo, ada Deddy Corbuzier, bahkan siapa tuh namanya tuh yang kadang dia memberikan ceramah agama, dan bintang tamunya adalah Ryril Black. Wahai, luar biasa. Di podcast tersebut mereka mengatakan bahwa Ryril Black ini salah nyebut. Dia menjadi sosok yang memberikan katanya pelajaran hidup. Akan tetapi menurut saya diundangnya dia itu ke podcast bukan karena cerita kehidupannya, bukan. Tapi apa? Karena kecantikannya. Iya. Karena kecantikannya. Kalau dianya nggak cantik, nggak menarik, nggak bakal tuh diundang di podcast. Bener nggak? Bener dong, iya. Dan ya pastilah semua mata, terutama para lelaki ya, melihat ya mungkin ingin sama juga mengundang. Bahkan tidak sedikit dari para netizen itu yang ingin menikahinya gitu. Akan tetapi menurut saya diundangnya dia ke berbagai podcast di negeri Indonesia ini ada sisi positif dan juga negatifnya tentunya. Karena dalam setiap hal apapun pasti dua sisi ini akan selalu berlawanan dan akan selalu ada. Apa positifnya? Ya positifnya ketika seseorang berpikiran positif. Positifnya ya dia yang tadinya mungkin di kehidupan yang dia jalani adalah dunia kegelapan, dan sekarang dia menuju dunia cahaya, dan mudah-mudahan ya kita doakan supaya dia bisa istiqomah di dalam menjalankan syariat agama Islam ini yang sudah dia pilih. Tetapi tidak sedikit ini menimbulkan efek negatif. Kenapa menimbulkan efek negatif? Yang tadinya tidak tahu siapa itu Ryril Black, orang atau netizen yang menonton akan menelusurinya di Google atau di pencarian di aplikasi-aplikasi lain, sehingga yang tadinya nggak tahu jadilah tahu. Karena di internet, di dunia maya, ya apa kehidupan yang dia jalani dulu itu masih tersebar luas mungkin ya, seperti itu. Nah jadi menurut saya sih nggak perlu juga dihebohkan. Ngapain? Justru dengan dihebohkannya itu kasihan juga sama dianya, karena aib-aib masa lalunya ditonton orang, terus orang-orang yang tadinya nggak tahu jadi dia diberitahu nih sama yang podcast gitu ya. Jadi sekali lagi sebenarnya diundangnya dia ke podcast itu bukan karena perjalanan hidup, tapi karena kecantikan dan menarik gitu. Itu sebenarnya mah. Ya mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan hidayah taufik. Kita doakan juga orang-orang yang saat ini yang tadinya hidup dalam kegelapan, kemudian mereka memilih untuk masuk ke dalam agama Islam yang mulia ini. Kita doakan semoga istiqomah buat semuanya. Demikian dan terima kasih.